Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan Cupang dari Gubuk Klinik. Kali ini kita akan membahas apa-apa aja yang akan terjadi di tahun 2020. Tahun 2020 ini tahun yang apa ya? Dibilang serem ya nggak serem juga sih. Ya banyak lucunya kalau menurut saya sih. Karena banyak hal-hal yang apa ya? Kontradiktif antara satu hal dengan satu hal lainnya. Oke, kita langsung aja. Kita kocok dulu kartunya. Ini akan langsung saya percepat aja ya untuk ngocok kartunya biar nggak kelamaan. Oke, kita mulai untuk pembacaannya. Untuk yang pertama yang paling terlihat jelas ya. Jadi banyak yang akan terjadi di tahun 2020 ini, tapi bukan hal yang ada di puncak ya. Tapi ini cuma hal-hal kecil yang itu akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Dan apa namanya, baik yang baik maupun yang buruk. Karena kalau kita ngeliat sekarang aja, apa ya, orang udah mulai punya standar ganda lah istilahnya kalau dari kartunya kan. Standar ganda itu dalam artian, oh ini bagus, tapi ketika disandingkan dengan permasalahan yang lain, mereka akan ngomong itu nggak bagus, padahal parameternya sama, cuma berbeda objek aja. Itu mereka langsung, itu yang bikin mereka chaos sebenarnya. Kemudian kalau kita ngelihat lagi di apa namanya, tentang alam, apalagi yang paling tentang alam ya. Jadi masih sama seperti tahun sebelumnya, cuma tahun ini lebih kacau aja ya. Jadi kalau ada satu tempat itu kelebihan air, akhirnya jadi banjir, di tempat lain itu kekurangan air. Begitu juga dengan gunung-gunung. Gunung-gunung ini udah mulai apa namanya nggak stabil kondisinya. Apa ini dipengaruhi oleh orang-orang atau masyarakatnya? Nggak semuanya, karena emang ada beberapa pertanda yang itu sebab akibat yang kayak contoh nih banjir. Banjir itu emang sih ulah dari orang-orang yang buang sampah sembarangan. Tapi juga nggak luput dari adanya hujan, ya kan? Itu kan murni alam. Nah, anehnya adalah di tempat lain yang nggak jauh dari situ, ya dibilang nggak jauh karena nggak sampai 200 kilo ya, itu mengalami kekeringan. Padahal di tempat lain itu curah hujannya tinggi yang sampai akhirnya jadi banjir. Itu. Kemudian juga mulai banyak angin-angin ribut di mana-mana. Debu-debu mulai berterbangan juga. Kalaupun hujan itu hujannya juga hujan badai. Jadi harus lebih hati-hati sama kondisi cuaca ya. Jaga kesehatan. Kemudian ini masih isu-isu yang lama ya, yang nantinya juga akan lebih rame lagi. Orang akan selalu menggunakan isu-isu SARA, isu-isu agama, isu-isu kesukuan untuk menghalalkan apa yang dilakukan. Itu yang sebenarnya bahaya sih. Kalau emang kita nggak bisa berbuat apapun, ya lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Cukup kita menilai, oh ini ternyata ada sesuatu yang dibaliknya ini. Jadi ya kalau emang nggak bisa untuk menolong orang-orang di sekitar, ya lebih baik tolong diri sendiri dulu aja. Bukan karena egois ya, tapi lebih karena jangan menambah
kekeruhan yang udah terjadi malah lebih dipanasi lagi, itu tambah jadi repot untuk diri sendiri dan untuk orang lain, yang akhirnya itu bisa bikin perpecahan, entah itu antar teman, antar keluarga bahkan. Itu. Kemudian ini ada kartu kematian ya, ada kartu kematian yang dimana ini nanti ada orang-orang, istilahnya orang yang sering kita lihat, orang-orang ketokohan lah. Kalau orang-orang yang meninggal juga setiap detik juga ada orang meninggal, cuma ini ada orang-orang tokoh-tokoh yang meninggal di tahun ini, mulai dari yang wajar sampai nggak wajar. Nggak wajar dalam artian bukan yang tiba-tiba meninggal ya, karena itu juga masih termasuk wajar, tapi lebih karena meninggal karena perilakunya sendiri, dalam artian dia pernah berbuat buruk ke orang lain yang menyebabkan dia kena karmanya. Itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada masih tentang bullying ya. Bullying online, saya sebut sebagai bullying online. Ini akan semakin marak lagi. Kita lebih gampang jadi orang nggak harus benar-benar membuli itu dengan verbal, tapi bisa dengan tulisan non verbal ya, meskipun kata-kata kayaknya itu bukan verbal. Itu yang nanti akan lebih bahaya lagi, sebenarnya lebih bahaya, tapi lebih kelihatan sepele sih, namun impactnya sebenarnya lebih besar daripada yang verbal. Dan ini dianggap wajar oleh sebagian orang. Dan banyak. Itu yang untuk bullying ya. Juga ini tetap masih tentang keluarga besar yang nanti akan memainkan permainan-permainan yang kita jengah untuk ngelihat itu di TV ya tentunya, atau di media-media lain. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Tapi ya itu, mereka memainkan permainan seakan-akan negara ini punya mereka. Padahal ya kita tahu sendiri bahwa masyarakat di atas itu semua kan. Apa kehendak masyarakat, ya itu yang sebenarnya diinginkan masyarakat, bukan mereka. Itu. Kemudian kalau kita mau lihat-lihat di sisi ujung, ini ya, itu lebih ke arah ada kasus-kasus yang terungkap. Kasus-kasus yang terungkap dalam artian ini kasusnya berupa bukan hanya tentang permainan uang, tapi juga tentang permainan kasus yang kayak skandal-skandal gitu. Tapi skandal berhubungan dengan cewek. Nah, siapa? Ya nanti aja kita lihat dalam 1 tahun ini. Tapi yang jelas ini juga akan jadi isu-isu yang digodok. Ya, lebih baik kita nonton aja daripada ikut-ikut nimbrung, juga nggak ada fungsinya, yang ada cuma malah bikin hati tambah kotor. Itu. Dan yang ini terakhir sih, kalau untuk solusinya ya. Lebih baik apa yang terjadi tahun ini, hal yang tidak kita kuasai atau kita tidak tahu, lebih baik jangan sok tahu. Mencari tahu itu boleh, tapi kalau sok tahu lebih baik jangan. Karena sekarang ini musimnya orang-orang yang nggak tahu, sok tahu, dikasih tahu, nggak mau tahu. Itu musimnya orang sekarang.
Jadi daripada nanti mau chaos, mau apa, ya lebih baik jaga diri, jaga kondisi, jaga pikiran, jaga hati. Daripada ikut yang nggak jelas, lebih baik eh, fokus sama diri sendiri aja. Kalau emang fokus sama karir ya berkarirlah dengan baik, capek cita-citamu setinggi mungkin. Kalau itu untuk urusan karir ya setinggi mungkin karir yang bisa dicapai. Kalau itu berhubungan dengan asmara, tentang pernikahan ya fokus sama pernikahannya. Kalau itu tentang rumah tangga ya fokus dengan rumah tangganya, jangan tolak-tolak kanan kiri karena ini juga tahun-tahun yang mudah sekali untuk melakukan perselingkuhan. Jadi seakan-akan kita difasilitasi hal untuk melakukan perselingkuhan. Itu ya, tahu sendiri lah. Itu sih, cukup sekian. Itu yang akan terjadi dan prediksi saya di tahun 2020 ini. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.